Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwati fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam rangka bersama-sama belajar mendalami agama kita. Terkhusus di pagi hari ini kita masih membahas tentang suatu adab, yaitu adab terhadap kedua orang tua kita. Kita masih bahas tentang hak-hak kedua orang tua. Dan memang kita harus senantiasa belajar agama supaya kita paham tentang agama kita dan terus mengamalkan agama kita sampai wafat kita, sehingga kita wafat dalam keadaan muslim. Dan ini diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati, janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Allah memerintahkan kita untuk terus istiqamah di atas jalan agama ini sampai diwafatkan. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali kita terus mempelajari, mendalami agama kita. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Salih bin Abdul Aziz bin Muhammad al-Syekh dalam kitab Syarhu Fadlil Islam, beliau berkata, al-istiqamatu hiya ma jama'at amrayni. Istiqamah itu yang mengumpulkan dua perkara. Al-awwalu huwal fiqhu fid din. Yang pertama adalah pemahaman dalam perkara agama. Al-thani, yang kedua, huwa mulazamatus sunnah, yaitu senantiasa melazimi, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-'abda
la yakunu thabitan 'ala al-istiqamati aw muhassilan laha illa an yajma'al amrayni. Tidak mungkin seorang hamba itu bisa kokoh di atas keistiqomahannya, dan tidak mungkin seorang hamba itu bisa mendapatkan keistiqomahan kecuali ia harus mengumpulkan dua perkara ini. Bi an yakuna fiqhuhu fi dinihi biqadri ma yahtaju ilaihi, yaitu seorang hamba hendaknya pemahamannya dalam masalah agama sesuai dengan kadar yang ia butuhkan. Wa an yakuna mutabi'an lis-sunnah, dan hendaknya ia mengikuti sunnah Nabi. Fa idza qalla fiqhuhu fid dini dha'ufat istiqamatuhu biqadri dhalik, wa idza zahada fi ittiba'i as-sunnati wa khalafaha dha'ufat istiqamatuhu biqadri dhalik. Apabila seorang hamba sedikit pemahamannya dalam masalah agama, maka istiqomahnya berkurang. Juga apabila seorang hamba itu meninggalkan mengikuti sunnah Nabi SAW, bahkan ia menyelisihinya, juga istiqomahnya akan berkurang. Maka supaya kita bisa istiqomah, wafat dalam keadaan muslim, ya terus kita memperbaiki diri dengan ilmu dan amal, serta mengikuti sunnah Nabi yang mulia SAW. Di antara ilmu yang harus kita pahami dalam agama kita adalah tentang adab kita kepada kedua orang tua. Kita sudah bahas tentang bakti seorang anak semasa hidup kedua orang tuanya. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang bakti seorang anak terhadap kedua orang tuanya yang telah wafat. Kita bacakan dari kitab Tafsiratul Anam bil Huquqi fil Islam. Berkata Syekh rahimahullahu ta'ala, wa min birril abna'i lil aba'i ba'da mautihima ijtihadul waladi fi ta'atillahi wa ibadatihi. Termasuk baktinya seorang anak, termasuk baktinya para anak kepada kedua orang tuanya setelah wafatnya, hendaknya seorang anak bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah dan beribadah kepadanya. Ay anna kulla amalin salihin ya'maluhu li abawaihi minal ajri mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un. Yaitu bahwasanya setiap amal saleh yang dilakukan oleh seorang anak, maka kedua orang tuanya akan mendapatkan ganjaran seperti ganjarannya, tanpa mengurangi sedikit pun ganjaran seorang anak, ya, tanpa mengurangi sedikit pun ganjaran anak tersebut. Ya, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla surat An-Najm ayat 39, Allah Ta'ala berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah bagi manusia itu kecuali yang ia usahakan. Ya, tidaklah bagi manusia itu kecuali yang ia usahakan. Wal waladu min sa'i abihi wa min kasbihi. Seorang anak itu hasil dari kedua orang tuanya, dari ayahnya, dan hasil usahanya. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya yang terbaik yang kalian makan
adalah dari usaha kalian, dan sesungguhnya anak-anak kalian itu termasuk dari usaha kalian. Maka seorang anak, Bapak Ibu, ya, apabila melakukan ketaatan kepada Allah, ya, dia beribadah kepada Allah, melakukan amal salih, maka otomatis kedua orang tuanya mendapatkan pahalanya. Ya, jika orang tuanya muslim. Jika orang tuanya muslim. Kemudian kata Syekh, fa in fa'alta dzalika ya Abdullah, fala yajuzu laka an tusalliya wa tasuma wa taqula wahabtu dzalika liwalidayya. Maka jika engkau melakukan hal itu, wahai hamba Allah, maka tidak boleh bagimu untuk salat, untuk puasa, dan engkau mengatakan, aku hadiahkan semua ini untuk kedua orang tuaku. Ya, jadi tidak perlu kita menghadiahkan ibadah kita kepada kedua orang tua tanpa kita ucapkan wahabtu dzalika liwalidayya, aku hadiahkan ini semua untuk kedua orang tuaku. Tanpa mengucapkan itu, tanpa diniatkan untuk itu, maka kedua orang tua pun mendapatkan ganjaran salat kita dan puasa kita dan semua amal saleh kita. Ya, jadi tidak perlu. Fal ajru yasilu ilaihi maduna an tahabahu lahuma. Ganjaran itu sampai kepada kedua orang tua, ya, sampai kepada keduanya tanpa harus menghadiahkannya. Walladzi taquluhu lam yarid fis sunnati wa lam yarid an ahadin minas sahabah. Karena penghadiahan pahala ini untuk kedua orang tua, ya, yang engkau katakan tadi, ya, maka ini tidak datang di dalam sunnah dan tidak pernah datang dari seorang pun dari sahabat Nabi. Ya, jadi tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat menghadiahkan pahala, ya, untuk kedua orang tua kita. Kita rajin sholat, rajin puasa, otomatis kedua orang tua kita dapat pahalanya tanpa harus mengatakan, tanpa harus niatkan untuk kedua orang tua kita, hadiahkan untuk kedua orang tua kita. Kemudian yang berikutnya, wa min birrihima ba'dal mauti ad-du'a wal istighfaru lahuma. Termasuk berbakti kepada kedua orang tua setelah wafat adalah doa kebaikan dan istighfar untuk keduanya. Ya, sebagaimana di dalam surat Al-Isra ayat 24, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah, wahai Rabbku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil. Ya, ini harus kita sering berdoa, ya, di dalam ibadah kita, ya, terutama di dalam sholat, ya, di sujud kita atau di waktu sebelum salam kita. Ya, ini dua tempat yang kemungkinan besar atau memang doa kita diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sisipkan doa untuk kedua orang tua. Ya, setiap kita berdoa, maka sisipkan doa kita untuk kedua orang tua. Ini bukti kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Juga sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin, illa min sadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lah." Apabila manusia telah wafat, putus semua amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuknya. Maka anak yang saleh ini, ya, adalah tabungan kita. Ya, ketika kita wafat,
ketika kita sudah tidak mampu lagi untuk menghasilkan pahala, kita tidak bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebab doa anak saleh, maka pahala terus mengalir ke kuburan kita. Subhanallah. Maka di sini ada anjuran untuk kita untuk berusaha membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Dekatkan mereka dengan akhirat, dekatkan mereka, kenalkan kepada Allah Azza wa Jalla, kenalkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, juga kenalkan mereka terhadap agama kita. Ajarkan mereka agama. Kemudian juga kita harus didik mereka dengan kasih sayang. Didik mereka dengan kasih sayang. Karena hidayah itu tentunya di tangan Allah Azza wa Jalla. Kita hanya bisa memberikan hidayah al-bayan, penjelasan, pendidikan, sedangkan hidayah taufik itu milik Allah Azza wa Jalla. Kalau seorang orang tua memahami tentang dua macam hidayah ini, ketika mereka mendidik anak, tentu mendidiknya dengan kasih sayang dan tidak memaksakan. Buat mereka dekat dengan agama dengan kasih sayang. Jangan buat mereka jauh dengan agama. Banyak disayangkan orang tua terlalu memaksakan kepada anak-anak umur segini harus hafal Quran, harus hafal ini. Cita-citanya bagus, tapi memaksakan kemampuan anak itu berbeda dengan anak yang lain. Kita berusaha menasihati mereka untuk menghafal Al-Quran. Kemudian mereka menghafal sesuai dengan kemampuannya, tidak kita paksakan. Suatu hari harus segini, kalau tidak dihukum. Itu juga para pendidik harus perhatikan. Kemudian juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang tua itu nanti dengan sebab istighfar anaknya itu di akhirat kelak akan ditinggikan derajatnya. Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad, dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah, inna ar-rajula la turfa'u darajatuhu fil jannati fayaqulu anna hadha fayuqalu bistighfari waladika laka. Sesungguhnya seorang laki-laki, ada seseorang yang diangkat derajatnya di surga. Lalu orang ini bertanya, anna hada, dari mana ini? Fayuqal, lalu dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, dengan sebab istighfar anakmu untukmu. Jadi anak yang saleh bisa mengangkat derajat kedua orang tua kelak di surga. Hadhihi hiya tijaratur rabihah, du'a'u waladihi lahu ba'da mautihi. Ini adalah perniagaan yang menguntungkan. Doa seorang anak, doa kebaikan seorang anak setelah wafatnya orang tua. Juga termasuk dari berbakti kepada kedua orang tua, wa min birrihima ba'da mautihima ikramu sadiqihima wasilatu ikhwanihima. Termasuk berbakti kepada kedua orang tua setelah wafatnya adalah memuliakan temannya dan menyambung hubungan persaudaraan dengan teman kedua orang tua. Karena Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, abarul birri an yasila rajulu wudda abihi. Berbakti atau yang paling baik dalam berbakti, berbakti yang paling baik adalah seseorang menyambung hubungan dengan kawan-kawan bapaknya. Ini Nabi kita yang mengajarkan. Juga Nabi bersabda dalam hadis, di sini disebutkan hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Hibban dan disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Man ahabba an yasila abahu fi qabrihi falyasil ikhwana abihi ba'dahu. Barang siapa yang suka untuk menyambung hubungan dengan bapaknya di kuburnya, hendaknya dia menyambung persaudaraan atau menyambung hubungan dengan saudara bapaknya setelah wafatnya. Ya, ini berbakti kepada orang tua setelah wafat, diantaranya adalah menyambung hubungan dengan saudara bapak kita. Ya, bapak kita punya kawan, ya kalau kita lihat dia dekat semasa hidupnya, maka kita sambung hubungan dengan dia. Fahadha Ibnu Umar yadribu lana awra'al amthilati fi dzalik. Ya, inilah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau membuat permisalan yang indah dalam perkara hal itu. Ya, Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Ya, kana Ibnu Umar idza kharaja ila Makkah kana lahu himarun yatarawwahu alaihi idza malla rukubar rahilati wa imamatun yashuddu biha ra'sah. Ibnu Umar dahulu, ya, apabila keluar ke Mekah, dia memiliki himar, keledai yang ia istirahat di atasnya apabila ia bosan mengendarai unta. Dan dia juga memiliki sorban yang kepalanya ia ikat dengannya. Fa bainahu wa yawman ala dzalikal himari id marra bihi a'rabiyyun. Maka suatu hari ketika beliau di atas keledai itu, ya lewatlah seorang A'rabi, ya Arab Badui. Faqala, lalu Arab Badui itu berkata, alastabna fulan ibni fulan? Kata Arab Badui kepada Ibnu Umar, bukankah engkau itu putranya Fulan bin Fulan? Kata Ibnu Umar, qala bala, ya. Fa'atahul himara. Lalu Ibnu Umar memberikan kepadanya himar, keledai tersebut. Wa qala, dan berkata, irkab hadha, tunggangi ini. Wal imamat tashdud biha ra'sak. Dan beliau membelikan juga sorbannya. Ya. Kemudian beliau berkata, ikatlah kepalamu dengan ini. Faqala lahu ba'du ashabi. Lalu sebagian sahabatnya berkata kepada Ibnu Umar, ghafarallahu laka a'taita hadzal a'rabiyya himaran kunta turawwihu alaihi wa imamatan kunta tashuddu biha ra'sak. Semoga Allah mengampunimu. Kata sahabat Ibnu Umar berkata kepada Ibnu Umar, semoga Allah mengampunimu. Engkau telah memberikan Arab Badui ini seekor himar, keledai, yang engkau sering beristirahat di atasnya, dan engkau juga memberikan sorban yang engkau sering mengikat kepalamu dengannya. Faqala, ya, lalu Ibnu Umar berkata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min abarril birri silatar rajuli ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya. Sesungguhnya berbakti yang terbaik, ya, adalah seseorang menyambung, ya, teman bapaknya setelah wafatnya. Kata Ibnu Umar, wa inna abahu kana sadiqan li Umar radhiyallahu anhu. Ya, dan bahwasanya bapaknya A'rabi ini, ya, dulu bapaknya itu adalah teman dekat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi Ibnu Umar memberikan kepada anak teman bapaknya, ya, anak teman dekat bapaknya. Ya, ini kisahnya diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2552. Juga Ibnu Umar, ya, wazar Ibnu Umar radhiyallahu anhu rajulan fil Madinah. Faqala lahu, Ibnu Umar menziarahi seorang laki-laki di Madinah, lalu ia berkata kepadanya, atadri lima ataitu? Tahukah engkau kenapa aku ini datang kepadamu? Qala qultu la. Kemudian ia berkata, tidak. Qala, Ibnu Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yasila abahu fi qabrihi falyasil ikhwana ba'dahu." Ya. Barang siapa yang suka untuk menyambung hubungan dengan bapaknya di kuburnya, maka hendaknya ia menyambung ya persaudaraan ya setelah wafatnya. Wa innahu kana baina Abi Umar wa baina abika ikha'un wa wuddun fa ahbabtu an asila dzaka. Ya, sungguhnya antara bapaknya ya bapakku yaitu Umar dan di antara bapakmu itu ada persaudaraan, ada pertemanan. Aku suka untuk menyambung hal itu. Ya, ini contoh dari Ibnu Umar tentang bakti beliau kepada Umar bin Khattab, bapaknya, ya, dengan setelah wafat Umar dengan apa? Dengan menyambung hubungan dengan teman bapaknya atau anak teman bapaknya. Ya. Kemudian termasuk juga berbakti kepada kedua orang tua setelah wafatnya, wa min birrihima ba'da mautihima at-tasadduqu anhuma. Termasuk berbakti kepada kedua orang tua setelah wafatnya adalah bersedekah untuk keduanya. Ya, bersedekah untuk keduanya. Min ilmin. Ya, sedekahnya itu diantaranya dengan ilmu. Ya, bagi yang punya ilmu ajarkan. Ya. Au bina'i masjidin, atau membangun masjid, au hafri bi'rin, atau menggali sumur, au sabilin, atau membuat jalan, au mushafin, atau memberikan mushaf. Ya, berikan mushaf ke anak-anak penghafal Quran, santri-santri penghafal Quran, taruh di masjid. Ya. Ay min as-sadaqatil jariyatil yasilal ajru minha ila walidihi, yaitu dari sedekah-sedekah yang mengalir pahalanya ya sampai pahalanya kepada kedua orang tuanya, ya kepada ayahnya. Aisyah radhiyallahu anha ya pernah berkata, anna rajulan qala inna ummi uftulitat nafsuha sulibat matat faj'atan wa lam tusi wa adunnuha law takallamat tasaddaqat fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha. Qala sallallahu alaihi wasallam na'am fatasaddaqa anha. Ya. Ada seorang laki-laki berkata, ya ini kisah dari Aisyah, ada seseorang berkata, sungguhnya ibuku itu wafat secara tiba-tiba. Aku kira ya seandainya ya dia berkata ya sebelum wafatnya dia akan bersedekah. Ya. Apakah bagi ibunya itu pahala jika aku bersedekah untuknya? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab na'am, ya. Lalu orang tersebut bersedekah. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Juga Ibnu Abbas pernah berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Sa'd bin Ubadah tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha. Bahwasanya Sa'ad bin Ubadah ya ibunya wafat tapi dia tidak hadir ketika wafatnya. Faqala ya lalu Sa'ad bin Ubadah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha. Sesungguhnya ibuku wafat dan aku waktu itu ya tidak hadir ketika wafatnya, artinya mungkin jauh, gaib. Fahal yanfa'uha in tasaddaqtu bihi anha? Apakah bermanfaat baginya jika aku bersedekah untuknya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, ya. Fa inni ushiduka anna ha'ital mikhrafa sadaqatun 'alaiha. Sungguhnya aku persaksikan kepadamu hai Rasulullah, ya, kebun yang berbuah ini sebagai sedekah untuknya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi sedekah untuk kedua orang tua kita ya sampai pahalanya
Ya, karena berdasarkan hadis-hadis yang disebutkan tadi. Juga dari Abu Hurairah bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, "Inna abi mata wa taraka malan wa lam yusi, fa hal yukaffiru anhu an atasaddaqa anhu?" Seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, "Sungguhnya bapakku wafat dan dia meninggalkan harta juga belum berwasiat. Apakah sedekahku ini bisa menghapuskan kesalahan-kesalahannya?" Lalu kata Nabi SAW, "Na'am, ya." Ya. Faya ma'syaral abna birru aba'akum fa inna du'a'al aba'i mustajabun. Wahai sekalian para anak, ya berbaktilah kalian kepada orang-orang tua kalian, maka sesungguhnya doa orang tua itu diijabah, dikabulkan. Berdasarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Shahihah, salasu da'awatin yustajabu lahun la syakka fihin, da'watul mazlumi wa da'watul musafiri wa da'watul walidi liwaladihi. 3 doa yang akan diijabah, yang tidak diragukan lagi. Yang pertama adalah doanya orang yang terzalimi. Ya, maka hati-hati. Wa da'watul musafiri, dan doa seorang yang safar. Wa da'watul walidi liwaladihi, dan doanya orang tua untuk anaknya. Ya, ini doa orang tua untuk anaknya mustajab. Maka kita berikan semua kebaikan yang kita miliki untuk kedua orang tua, supaya orang tua kita ridha dan dia ikhlas mendoakan kita. Dan doanya disebutkan oleh Nabi di sini, ya, itu diijabah. Dan Nabi tidak berkata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan dari Allah kepadanya. Maka perkataan Nabi ini harus kita yakini. Doa orang tua itu diijabah untuk kebaikan anak-anaknya. Kata Syekh, "Fa abshir ayyuhal bar, in kunta takhruju kulla yawmin wa ummuka wa abuka yad'uani laka." Maka berbahagialah wahai seorang anak yang berbakti, jika engkau keluar setiap hari, ibumu dan bapakmu mendoakan kebaikan untukmu. Wa abshir bidzulli wal faqri wal hawani ayyuhal 'aq, in kunta takhruju kulla yawmin wa ummuka wa abuka yad'uani 'alaika. Dan hati-hatilah, ya, dengan kehinaan, kefakiran, juga kehinaan bagi orang yang durhaka, ya, bagi anak yang durhaka apabila engkau keluar setiap hari, ibumu dan bapakmu mendoakan keburukan untukmu. Ya, tinggal pilih, kita pilih menjadi anak yang berbakti, ya, atau anak yang durhaka. Anak yang berbakti akan didoakan kebaikan. Anak yang durhaka akan didoakan keburukan. Dan doa orang tua tadi disebutkan dalam hadis Nabi itu dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Ya ma'syaral abna birru aba'akum fa inna birral walidaini sababun liijabati du'a. Wahai sekalian para anak, berbaktilah kalian kepada orang-orang tua kalian. Maka sungguhnya berbakti kepada kedua orang tua sebab diijabahnya doa. Kalau kita ingin minta sama Allah berdoa, diijabah oleh Allah doa kita, maka berbakti kepada kedua orang tua di antara sebabnya. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, "Ya'ti alaikum Wais bin Amirin ma'amdadi ahli Yaman min muradin thumma min qarani." Datang kepada kalian, ya, Nabi SAW mengajak bicara para sahabat. Ya, beliau mengabarkan, datang kepada kalian kelak Uwais bin Amir, ya, bersama bantuan pasukan dari Yaman, ya, dari Murad, kemudian dari Qarn. Fa idza bihi barasun fa bara'a minhu illa mawdi'a dirhamin.
Kata Nabi SAW, dia itu dulu sakit kusta, ya, dia memiliki penyakit kulit, lalu sembuh kecuali sebesar dirham. Lahu walidatun huwa biha bar. Ya, dia memiliki ibu yang dia senantiasa berbakti kepadanya. Kata Nabi SAW, "Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu." Seandainya dia, yaitu Uwais bin Amir, bersumpah atas Allah, ya maka niscaya dikabulkan. Fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al. Jika engkau mampu supaya membuat dia beristighfar untukmu, maka lakukan. Ya, lihat. Nabi mengabarkan kepada seorang sahabat, ada orang yang namanya Uwais bin Amir. Uwais bin Amir ini, ya, dia senantiasa berbakti kepada ibunya. Seandainya dia berdoa, niscaya Allah kabulkan. Ini kabar dari Nabi SAW. Menyuruh sahabatnya, kalau dia, Uwais bin Amir ini, bisa memohonkan ampun untukmu, maka lakukanlah, engkau minta istighfarnya. Ya, minta dia mengistighfarkan untukmu. Ay min birrihi li ummi annahu idza rafa'a yadayhi wa da'a istajaba Allahu lahu. Yaitu, ya, karena berbaktinya dia kepada ibunya, ya, apabila dia mengangkat kedua tangannya dan berdoa, niscaya Allah akan kabulkan. Ya, kita berdoa, doa kita belum kabulkan, maka diantaranya supaya dikabulkan oleh Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Ya ma'syaral abna, birru aba'akum fa inna birral walidaini sababun litafrijil qurub wal khuruji minal azimat. Wahai sekalian para anak, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, maka sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua sebab dimudahkan atau diberikan jalan keluar dari kesulitan dan dari kesempitan. Ya, jadi berbakti kepada kedua orang tua sebab Allah Ta'ala, ya, sebab Allah Ta'ala memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kita dapati dalam kehidupan dunia ini. Ya, terlebih lagi di akhirat. Wad-dalilu 'ala dzalika ats-tsalatsatu alladzi dakhalul ghar wa ayqanul halak. Dalilnya adalah 3 orang yang mereka masuk ke dalam gua. Ke dalam gua. Dan mereka yakin, ya, akan kebinasaan mereka. Ya, jadi dia masuk ke dalam gua, ya. Kemudian mulut guanya tertutup oleh batu besar yang menggelinding dari atas, yang menutup mulut gua tersebut, dan mereka terkurung di dalam gua. Mereka, ya, yakin akan binasa. Kemudian mereka berkata, la yunjikum min hadhihi sakhrati ila an tad'u Allah Ta'ala bi salihi a'malikum. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu besar ini kecuali engkau berdoa kepada Allah dengan wasilah amal-amal soleh kalian. Ya, 3 orang ini, ya, mengatakan tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu besar ini kecuali berdoa kepada Allah dengan amal-amal soleh kalian. Lalu ada seorang laki-laki berdoa, Allahumma kana li abawani syaikhani kabiran. Ya Allah, aku memiliki 2 orang tua yang tua renta. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan. Dan dahulu aku senantiasa memberi minum kepada keduanya, ya. Dan dahulu aku senantiasa, ya, tidak pernah aku memberi minum sebelum keduanya, baik memberi minum kepada keluarga atau hamba saya. Jadi dia sering memberi minum kepada kedua orang tua sebelum memberikan minum kepada keluarga dan hamba sahayanya. Fana abi talabus syajari yawman falam urih alaihima hatta nama. Lalu aku jauh karena mencari pohon, mencari kayu, ya, mencari kayu jauh pada suatu hari dari kedua orang tua, dan aku tidak pulang, ya, kecuali aku dapati kedua orang tuaku, ya, kedua orang tuanya itu sudah tidur. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimaini. Aku memeras susu, ya, untuk keduanya,
Ya. Lalu aku dapati keduanya dalam keadaan tidur. Fakarihtu an uqidhahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan wa malan. Aku tidak suka untuk membangunkan kedua orang tua. Dan aku tidak suka memberi minum sebelum keduanya, memberi minum kepada keluargaku dan hamba sahayaku sebelum keduanya minum. Falabistu, aku pun diam. Wal qadahu ala yadai, dan bejana minuman itu di kedua tangannya, dipegang terus. Antadhiru istiqadhahuma hatta bariqal fajru. Aku tunggu sampai keduanya bangun sampai terbit fajar. Jadi dipegang terus selama orang tuanya tidur. Ya, sampai terbit fajar. Wasibyatu yatadhaghawna inda qadami, dan anak-anak menangis merengek-rengek, ya, karena kelaparan, minta air, ya, di sisi kakiku. Fastayqadha fashariba ghabuqahuma. Lalu kedua orang tuaku bangun, lalu ia meminum, ya, meminum susunya. Ya, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhra. Kemudian orang itu berdoa, ya Allah, seandainya yang aku lakukan itu mengharapkan wajahmu, maka berikanlah jalan keluar kepada kami yang kami terkurung di dalam batu ini. Ya, terkurung oleh batu ini. Fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruja minhu. Ya, lalu terbukalah batu itu sedikit, tapi mereka belum bisa keluar. Ya, kemudian orang kedua berdoa dengan amal solehnya, dengan amanahnya. Orang yang ketiga juga berdoa, ya, dengan menjauhi zina, ya, karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya mereka bisa keluar. Di antara tiga orang ini berdoa karena baktinya kepada kedua orang tua. Bayangkan, ya, dia tunggu orang tuanya, ya, untuk minum. Dia pegang terus bejananya. Seandainya dia bisa letakkan, dia letakkan. Tapi demi untuk baktinya kepada kedua orang tua, dia pegang terus sampai bangun, sampai terbit fajar. Ya, anak-anaknya menangis, tidak diberikan. Ya, ini baktinya kepada kedua orang tua. Sebab, ya, dimudahkannya atau diberikan jalan keluar oleh Allah dari kesulitan. Ya ma'syaral abna, ittaqullaha fi abaikum wahdharul uquq. Wahai sekalian para anak, bertakwalah kepada Allah dalam perkara orang-orang tua kalian, dan hati-hatilah dari durhaka. Fa innal uquqa min akbaril kabair, karena durhaka itu sebesar-besar dosa besar. Ya, dosa besar yang paling besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Beliau berkata salasan 3 kali. Lalu para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-isyraku billahi wa uququl walidain. Wa jalasa kana muttaqian. Ya, kemudian Nabi SAW bersabda, ya, dosa besar yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Lalu beliau duduk yang sebelumnya dia bersandar. Lalu Nabi SAW bersabda, ala wa qauluz, ketahuilah perkataan dusta juga. Ya, itu termasuk dosa besar. Qala fama zala yukarriruha. Dan Nabi SAW senantiasa mengulangi hal itu, hatta qulna, sampai kami berkata, laitahu sakata, seandainya Nabi itu diam. Fa'lam ayyuhal aq annaka murtakibun li akbaril kabair. Kata Syekh, maka ketahuilah wahai anak yang durhaka, ya, sungguhnya engkau melakukan sebesar-besar dosa. Fa in fa'alta li ummika uffin fa anta aqun. Apabila engkau mengatakan kepada ibumu saja, maka engkau telah durhaka. Wa in nadharta syazran fa anta aqun.
apabila engkau menatap kepada ibumu, kepada kedua orang tuamu dengan pandangan yang tajam, maka engkau juga durhaka. Fa in rafa'ta sautaka 'alaihi fa anta 'aq. Apabila engkau meninggikan suaramu di hadapan keduanya, maka engkau juga durhaka. Fa in lam takhfid janahaka lahuma fa anta 'aq. Dan apabila engkau tidak tawadhu di hadapan keduanya, maka engkau juga telah durhaka. Nabi SAW bersabda, "Inna min akbaril kabairi an yal'ana ar-rajul walidayhi." Qila ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajul walidayhi? Qala yasubbu ar-rajulu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya termasuk dari dosa besar yang paling besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana seorang itu bisa melaknat kedua orang tuanya? Kata Nabi SAW, yaitu seorang mencaci atau mencaci orang tua yang lain, orang tua anak yang lain, lalu ia mencaci bapaknya. Ya, seorang mencaci bapak orang lain, lalu dia mencaci bapaknya. Dan dia mencaci ibu orang lain, lalu orang lain itu mencaci ibunya. Ya, ini termasuk melaknat kedua orang tua. Jadi kita ngejek bapaknya orang, ngejek ibunya orang, sehingga orang itu balas ejekan kita, maka seolah-olah anak itu sedang melaknat kedua orang tuanya. Ya, ini juga tidak boleh. Ya, tidak boleh. Iyyakumul uquqa fa innal uquqa yamna'u min dukhulil jannah. Hati-hati dari kedurhakaan. Maka sesungguhnya kedurhakaan itu menghalangi seorang untuk masuk surga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah. Kata Nabi yang mulia SAW, "Thalathatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah." 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat. Yang pertama, al-aquli walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wal mar'atul mutarajjilah, dan wanita yang menyerupai laki-laki. Wad dayus, dan orang yang dayus. Ya, 3 orang yang tidak akan masuk surga, yang tidak akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua, seorang wanita yang menyerupai laki-laki, dan laki-laki yang dayus. Ya, laki-laki yang dayus, laki-laki yang membiarkan keluarganya dalam maksiat, tidak menasihatinya. Wa thalathatun la yadkhulunal jannah, dan 3 perkara atau 3 orang yang tidak akan masuk surga. Ya, yang pertama al-aquli walidayhi, yaitu yang durhaka kepada kedua orang tua, wal mudminul khamra, dan pecandu khamr, wal mannanu bima ata, dan sering mengungkit atau orang yang sering mengungkit pemberiannya, ya, sering mengungkit yang telah dia berikan. Iyyakum wal uquqa fa innahu yuhbitul a'mal. Hati-hatilah dari kedurhakaan, maka kedurhakaan itu bisa menghapus amalan. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita idza salaitu salawatil khamsa wa sumtu ramadhana wa adaitu zakata mali wa hajjajtul baita famadha li?" Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku salat 5 waktu, aku puasa Ramadan, aku tunaikan zakat hartaku, dan aku berhaji ke Baitullah Al-Haram, apa yang akan aku dapat? Ya. Faqala, Nabi SAW bersabda, "Man mata ala hada kana ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i yaumal qiyamah hakadha wa nasaba isba'ihi ma lam ya'uqqa walidayhi." Barang siapa yang mati dalam keadaan seperti itu, dia akan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada di hari kiamat. Kemudian beliau mengacungkan kedua jarinya selama dia tidak durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Jadi orang yang melakukan salat 5 waktu, puasa Ramadan, menunaikan zakat, haji ke Baitullah Al-Haram, ya mereka akan digolongkan, dimasukkan ke golongan para nabi dan siddiqin dan syuhada. Ya, selama ia tidak durhaka kepada kedua orang tua.
Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Kemudian terakhir, iyyakum wal uquqa fa inna man aqqa walidayhi aqqa abna'u. Hati-hatilah dari kedurhakaan. Maka barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tua, maka anak-anaknya kelak akan durhaka kepadanya. Ya, fal jazaa'u min jinsil amal. Ya, balasan itu sesuai jenis amalan yang ia lakukan. La yadlimu rabbuka ahada. Rabbmu itu tidak akan menzalimi seorang pun. Wa kama tadinu tudan, sebagaimana ia memperlakukan maka dia akan diperlakukan seperti itu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, dan balasan keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Fa'lam annaka in kunta baran biwalidayka fa abshir bi birri abnaika laka. Maka ketahuilah, jika engkau berbakti kepada kedua orang tuamu, maka berbahagialah dengan berbaktinya anak-anakmu kelak kepadamu. Wa in kunta 'aqan liwalidayka fa abshir bi uquqi auladika laka. Maka jika engkau durhaka kepada kedua orang tuamu, ya, maka berbahagialah dengan kedurhakaan anak-anakmu kelak kepadamu. Allahumma ja'alna minal barina biwalidaina. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Wallahu a'lam. Ya, silakan barangkali ada yang bertanya Bapak Ibu. Iya, iya silakan Pak.